diketahui menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar, Pak, di dunia, bisa disampaikan seberapa besar dan signifikan potensi cadangan nikel di negara kita? Oke, terima kasih Mas Safrina. Bahwa kalau kita refer kepada laporan yang dibuat oleh Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS tahun 2023, Indonesia ini menduduki peringkat pertama di cadangan nikel dunia sebesar 42,3% dari total cadangan nikel dunia. Yang kemudian disusul oleh Australia yang nomor 2 dan juga Brasil. Dan dari ketiga negara ini diperkirakan menguasai sekitar 95%, 73% atau sekitar 95 juta ton dari total cadangan nikel global tahun lalu. Nah, dari Indonesia juga bukan hanya unggul di nomor 1 cadangan dunia, tetapi juga sebagai penghasil nomor 1 nikel terbesar di dunia tahun 2023 dengan perkiraan volume produksi sekitar 1,8 juta metrik ton yang juga berkontribusi kepada produksi nikel global sebesar 50%. Demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pak, ke depannya bagaimana dengan potensi cadangan nikel di daerah lain di luar Maluku dan juga Maluku Utara serta di Pulau Sulawesi? Apakah ada potensi wilayah lain Indonesia dan apakah mengenai eksplorasi cadangan nikel ini sudah memang sudah tereksplorasi dengan baik atau sebenarnya masih ada potensi-potensi penemuan cadangan nikel lainnya di bagian wilayah Indonesia? Baik, terima kasih. Jadi memang secara penyebaran dari potensi cadangan maupun sumber daya nikel ini memang paling besar adalah di Pulau Sulawesi, baik di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, juga di Maluku. Nah, selain di Sulawesi dan Maluku, juga ada sebaran beberapa lokasi. Kami memperkirakan ada sekitar 10 atau 100 poin greenfield dari nikel ini yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Ada 100 poin, baik tersebar sedikit ada di Sumatera, di ujung Sumatera, di utara. Kemudian ada beberapa titik di Kalimantan, sekitar 5 poin di situ. Ada beberapa lokasi. Kemudian di Sulawesi yang sudah penuh atau banyak IUP pun masih ada beberapa greenfield yang masih bisa dieksplorasi kembali sekitar 56 poin. Dan juga di Maluku sebanyak 25 poin. Dan yang terakhir juga ada ditemukan di sekitar Papua yang kurang lebih 13 poin. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Dan bagaimana sebenarnya tentang berita yang juga pernah kami dengar mengenai cadangan atau reserve nikel ini, walaupun yang tertinggi di seluruh dunia, tapi dengan pengeluaran atau output yang sudah dilakukan oleh industri nikel di Indonesia dan dengan jumlah yang diekspor ke luar negeri, cadangan atau reserve nikel Indonesia ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sampai kisaran 10 tahunan lagi, Pak. Apa itu betul? Ya, bahkan mungkin lebih pendek ya untuk kadar tertentu. Jadi begini, kalau kita melihat jumlah smelter yang ada di Indonesia existing, dan kalau kita perkirakan di tahun 2026, seluruh smelter itu bisa terbangun dengan kapasitas masing-masing, maka dapat terlihat kebutuhan smelter sesuai dengan kapasitas itu berapa untuk pirometalurgi maupun hidrometalurgi. Nah, masing-masing itu dapat kita hitung. Nanti untuk kadar yang lebih dari 1,7% atau lebih dari 1,5% itu juga ada perhitungan-perhitungan tersendiri. Nah, dari ketahanan cadangan nikel yang dapat dihitung, diasumsikan kira-kira tahun 2026 semuanya sudah selesai sebanyak 119 smelter pirometalurgi dan 27 smelter hidrometalurgi. Nah, kebutuhan dari nikel saprolit yang artinya di atas 1,5% kadarnya itu untuk pirometalurgi ini setiap tahun dibutuhkan kurang lebih sebesar 584 juta ton biji nikel saprolit. Sedangkan apabila smelter hidrometalurgi atau HPAL
beroperasi tiap tahun akan dibutuhkan sebesar 150 juta ton biji nikel limonit. Nah, berdasarkan data dari Neraca Sumber Daya dan Cadangan Nikel tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, diketahui total cadangan biji nikel 5,3 miliar ton. Nah, untuk ketahanan cadangan nikel dengan asumsi seluruh kebutuhan nikel saprolit sebesar yang tadi saya sampaikan 584 juta ton per tahun, apabila smelter itu semuanya beroperasi dengan kapasitas masing-masing sebanyak 119 smelter mulai tahun 2026, dan cadangan nikel itu untuk saprolit sebesar 3.688 juta ton, maka untuk cadangan nikel saprolit di atas 1,7% hanya sekitar 5 tahun sampai tahun 2028. Sedangkan untuk nikel saprolit yang lebih dari 1,5% sampai tahun 2031 atau 8 tahun atau lebih sedikit untuk sedikit panjang dari 3 tahun. Kemudian untuk ketahanan cadangan nikel dengan asumsi kebutuhan limonit sebesar 150 juta per tahun apabila smelter hidrometalurgi atau HPAL beroperasi semuanya 27 smelter. Cadangan limonit kita mempunyai 1.554 juta ton, maka umur cadangan nikel untuk limonit berkisar sekitar 13 tahun, yaitu sampai tahun 2036. Demikian kira-kira perhitungan kasarnya gitu, Mbak. Ya. Dan dengan cadangan yang semakin menipis dan jangka waktu yang juga tidak panjang, Pak, harusnya governance dan tata kelola dalam pengelolaan nikel ini seperti apa, Pak? Tentu saja kami sebagai bagian dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemudian Badan Geologi mempunyai tugas fungsi, salah satunya adalah melakukan survei eksplorasi juga, diantaranya juga critical mineral, salah satunya nikel. Maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan eksplorasi lanjutan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ada 100 titik greenfield dari nikel yang bisa kita upayakan untuk menambah besarnya cadangan maupun sumber daya dari nikel di Indonesia. Adapun kita sebagai bagian dari Badan Geologi ini bagian dari ESDM, subsektor minerba, juga memberikan andil bukan hanya dalam pelaksanaan kegiatan itu, tetapi juga memberikan kontribusi juga di dalam penyusunan Kepmen dan Permen yang terkait dengan eksplorasi, maupun bagaimana peningkatan cadangan dan sumber daya khususnya nikel yang memang tadi saya sampaikan dari simulasi ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, dan ada juga yang 13 tahun sesuai dengan limonit ataupun saprolit yang ada di lapangan gitu. Nah, itu yang kami lakukan dan alhamdulillah sudah terbit 2 regulasi terkait dengan penugasan dan bagaimana tata cara pengelolaan pelaksanaan penugasan tersebut untuk dilakukan kegiatan eksplorasi lebih lanjut untuk menambah tadi. Dan kami juga membuat sebagaimana tugas yang tadi kami sampaikan, bahwa Badan Geologi membuat delineasi yang kira-kira di mana saja yang dapat dilakukan eksplorasi lanjut oleh badan usaha, BUMN maupun BUMD. Itu aturan-aturan yang ada di dalam regulasi baik Permen maupun Kepmen yang sudah ada. Saya kira itu bagian yang untuk menambah cadangan dan sumber daya yang tadi saya sampaikan, Mbak.